Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Hari ini saya sedang berada di lapangan Syekh Yusuf di Kabupaten Goa. Kebetulan saya baru pulang kerja, kemudian saya menyempatkan diri untuk singgah, minimal berjalan kaki, itu 15 menit sampai dengan 30 menit. Paling tidak untuk membuat mood saya menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya seperti itu. Nah, kegiatan ini saya sering lakukan sudah bertahun-tahun. Minimal saya harus berjalan kaki dan alhamdulillah kegiatan yang saya lakukan ini membuahkan hasil dan proses penyembuhan anxiety, GERD, dan psikosomatis yang saya pernah derita itu sudah dikatakan sembuh, dan sampai dengan hari ini saya alhamdulillah sudah bisa melakukan aktivitas-aktivitas positif lainnya yang saya bisa lakukan seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang sampai dengan hari ini masih berjuang, masih berada dalam lingkaran GERD, anxiety, dan psikosomatis, saya doakan supaya teman-teman bisa cepat pulih, cepat membaik, dan cepat sehat seperti itu. Untuk itu saya sampaikan kepada teman-teman, jika teman-teman ingin cepat pulih, cepat sembuh, teman-teman harus keluar dari zona nyaman teman-teman. Paling tidak itu melawan setiap ketakutan-ketakutan yang teman-teman lakukan seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang kita harus lakukan bersama sehingga proses penyembuhan kita itu bisa jauh lebih cepat seperti itu. Nah, yang saya mau sharingkan di sore ini adalah bagaimana kemudian sensasi perut begah, perut kembung, dan terasa panas di bagian perut, dan itu menjadi sensasi setiap penderita anxiety yang dirasakan seperti itu. Jadi perut buncit, kemudian sensasi sering begah, dan perut terasa panas, itu adalah bagian dari anxiety yang kita rasakan. Karena teman-teman, bagi para penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis, sensasi itu adalah sensasi yang biasa terjadi, yang kemudian menyita ataupun menyiksa waktu kita untuk melakukan aktivitas normal seperti itu. Nah, kadang-kadang ketika perut kita terasa panas ataupun begah, itu biasa disebabkan karena kondisi lambung kita itu sebenarnya tidak bisa terlalu makan berlebihan ataupun terlalu banyak, karena lambung orang-orang anxiety itu sangat sensitif seperti itu. Itu membuat lambungnya itu ketika ada makanan yang terlalu banyak masuk lambung itu tentu akan begah dan sangat sensitif seperti itu. Nah, sensasi begah juga itu biasa ditimbulkan karena terbiasanya teman-teman itu makan, kemudian setelah makan itu langsung rebahan seperti itu. Sebenarnya itu tidak bisa, karena itu dilakukan secara itu dalam ilmu kesehatan juga tidak disarankan ketika setelah makan langsung rebahan seperti itu. Nah, itu kemudian yang membuat biasanya sensasi begah, kemudian perut kembung itu dari situ seperti itu, karena teman-teman terbiasa. Karena memang penderita anxiety itu memang selalu merasa dirinya cepat kenyang seperti itu, dan merasa bahwa perutnya begah. Padahal sebenarnya memang itu adalah bagian dari sensasi GERD, anxiety yang ditimbulkan seperti itu. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, karena saya juga dulu seperti itu. Saya mengalami sensasi begah dan panas di bagian perut itu karena itu tadi semuanya bercampur sebenarnya. Sebenarnya itu adalah kekenyangan yang normal yang orang-orang biasa dapati, tetapi karena kita penderita GERD, anxiety itu memikirkan terlalu jauh, sehingga kecemasan-kecemasan akan penyakit berat, kecemasan-kecemasan akan penyakit yang akan terjadi itu membuat kita menjadi tidak terlalu bagus dalam menyikapi sesuatu yang
kita lakukan seperti itu. Jadi kalau teman-teman sampai dengan hari ini masih merasa sering perutnya begah ataupun merasa panas, itu adalah hal normal yang orang-orang anxiety itu biasa dapati. Karena memang para penderita anxiety itu adalah orang-orang yang punya banyak macam sensasi penyakitnya seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, teman-teman biasa saja menyikapi hal tersebut karena itu adalah bagian dari sensasi yang kita biasa dapati bersama seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman yang sampai dengan hari ini masih berjuang dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis, saya sarankan kepada teman-teman untuk lebih aktif lagi, lebih sering lagi melakukan aktivitas-aktivitas olahraga seperti itu. Karena ketika misalnya sensasi begah, sensasi perut kembung itu ada ataupun terjadi di teman-teman, itu teman-teman sudah bisa meminimalisir seperti itu. Karena dengan teman-teman terkena seperti itu, teman-teman tahu bahwa ini adalah kejadian yang berulang. Ini adalah sensasi yang selalu muncul. Karena dengan adanya sensasi seperti itu, kita semakin menjadi tahu bahwa ini adalah bagian dari anxiety. Itu yang kemudian membuat kita semakin jauh lebih baik, jauh lebih memahami bahwa itu adalah bagian dari anxiety, GERD, dan psikosomatis seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang merasakan, apabila hari ini merasakan GERD, anxiety, dan psikosomatis, utamanya sensasi di perut panas ataupun begah, itu teman-teman cukup mengkonsumsi air hangat saja, kemudian berjalan, karena biasanya itu usus ataupun yang berada di bagian perut itu biasanya itu harus dia bergerak seperti itu. Itu karena teman-teman kurang bergerak biasanya, itu membuat kemudian kita sering merasa bahwa ada yang mengganjal di bagian perut atau ada yang panas seperti itu. Tapi memang kalau perut panas itu adalah bagian dari GERD, bagian dari asam lambung seperti itu. Nah, kemudian kita memikirkan hal-hal yang terkait dengan anxiety, itulah kemudian yang membuat kita semakin menjadi parno gitu. Kita semakin menjadi panik karena adanya sensasi-sensasi yang luar biasa di bagian perut. Apalagi ketika dada panas, kemudian perut menjadi begah, sering sendawa, itu kan kemudian yang membuat kita memikirkan ke arah yang aneh-aneh seperti itu. Padahal kita sudah pernah melakukannya, kita sudah pernah merasakannya dan tidak terjadi apa-apa. Itu yang kemudian kita harus perbaiki bersama. Dan teman-teman harus flashback saja bahwa para penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis itu adalah itu adalah sensasi yang teman-teman biasa lalui dan insya Allah tidak akan menimbulkan apa-apa. Itu karena permainan pikiran kita yang membuat seolah-olah ini adalah penyakit yang sangat serius seperti itu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan di sore yang cerah ini. Semoga teman-teman yang hari ini masih berjuang untuk sembuh dari GERD, anxiety, dan psikosomatis, saya doakan supaya teman-teman cepat membaik, cepat pulih, dan cepat beraktivitas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.